Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitamur Rahman dengan NPM C1C023. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 dari buku Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Yang pertama ada kerangka bab. Kerangka babnya itu adalah yang pertama ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak, penjualan, persediaan dan jasa. Itu judulnya. Dan di bawahnya lagi di sini ada 4. Yang pertama ada eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua ada transaksi penjualan persediaan. Yang ketiga ada transaksi penjualan jasa. Yang keempat ada ilustrasi komprehensif. Dan di bawah eliminasi transaksi antara entitas anak dan entitas induk dan entitas anak ada 2 lagi, yaitu transaksi antara entitas induk dan entitas anak, dan yang keduanya adalah pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Di bawah transaksi penjualan juga ada 2 transaksi penjualan persediaan. Yang pertama ada 3. Yang pertama ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang kedua ada transaksi hulu. Yang ketiga ada transaksi hilir. Yang pertama selanjutnya saya akan jelaskan tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan anak sering terlibat dalam transaksi seperti jual beli, persediaan, jual beli aset tetap, dan pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Selanjutnya ada gambar titik 5.1 yang mana ini bisa kita lihat di entitas induk, yaitu bila dari entitas anak ke entitas induk itu disebut hilir, dan bila dari entitas induk ke entitas anak itu disebut hulu. Selanjutnya dalam PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dan juga ada transaksi hulu. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak, yang mana telah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada transaksi hilir, yaitu disebut juga dengan upstream, yaitu transaksi anak dari transaksi anak ke entitas induk. Dan juga ada transaksi antar entitas anak, yang mana disebutkan di sini ada antar entitas anak juga sering terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi lateral. Selanjutnya kita lanjut lagi ke transaksi penjualan persediaan. Yang pertama ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap ini transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan akan terrealisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Selanjutnya ada dampak terhadap jurnal eliminasinya, yaitu jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi,
pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Dan juga jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Seperti pada hal contohnya, yaitu contoh pada 5.1, yaitu contoh PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham pada PT Samudra atau PTS. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP dan ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020? Jika yang pertama ada skenario 1, yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Yang kedua ada skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Yang ketiga ada skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Yang selanjutnya kita akan jelaskan dari skenario 1. Skenario 1 dapat digambarkan dalam bagian berikut, yaitu penjualan 10 juta, beban pokoknya 6 juta, dan juga berarti penjualannya 16 juta dan beban pokok penjualan berarti dari persediaan dari PTP ke PTS, yaitu persediaannya 10 juta ke PTS dan menjadi persediaan 16 juta karena kan itu telah terjual sebesar 16 juta. Terkait ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta, yaitu dari persediaan 10 juta dikurangi dengan 6 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh dari PTS dari PTP sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu. Dan selanjutnya, transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas, yaitu yang mana jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu penjualan pada debit sebesar 10 juta dan dikredit beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut, yang mana telah diinikan di tabel 5.1, yang mana pada PTP yang mana penjualannya sebesar 10 juta, beban pokoknya penjualannya sebesar 6 juta, di persediaannya tidak ada. Di PTS itu dicatat penjualannya sebesar 16 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 10 juta. Dan juga ini sebelum dikonsolidasi itu sebesar 26 juta di penjualannya. Yang kedua ada beban pokok penjualan sebelum konsolidasinya itu sebesar 16 juta. Yang mana kita eliminasi sebesar 10 juta semua, yang mana setelah konsolidasian itu tercatat penjualannya sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Skenario 2-nya yaitu seluruh persediaan belum terjual, yang mana penjualannya sebesar 10 juta, beban pokoknya sebesar 6 juta, persediaannya berarti 10 juta, yang mana persediaan ke PTP sebesar 6 juta, PTP ke PTS persediaannya sebesar 10 juta.
Dan juga keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi. Karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnalnya sebagai berikut, yaitu yang mana di debit yaitu bagian laba atas entitas anak sebesar 4 juta, di kredit investasi pada entitas anak sebesar 4 juta. Oleh karena itu, penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, bukan hilir ya. Maka PTP hulu. Maaf sebentar. Yang mana ini adalah transaksi hulu ya, berarti dari induk ke anak. Oleh transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan yaitu sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP, dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 4 juta juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Yang mana jurnal eliminasi yang dibuat adalah yaitu penjualan itu sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan yaitu sebesar 6 juta dan persediaan sebesar 4 juta. Ini didapat dari atas ya, karena belum terrealisasi yaitu 4 juta. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut, maka penyajian akun penjualannya ya, beban pokok penjualan dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Seperti pada contoh tabel 5.2 yang mana penjualan pada PTP sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar 6 juta, persediaannya tidak ada. Di PTS itu penjualan beban pokoknya tidak ada ya, yang mana di sini ada persediaan yaitu sebesar 10 juta. Yang mana di sebelum konsolidasi itu 10 juta di penjualan, beban pokok penjualannya 6 juta, persediaannya 10 juta. Yang mana kita eliminasi pertama penjualan itu dikurangi 10 juta dan beban pokok penjualan dikurangi 6 juta, dan persediaan ini agak lain yaitu sebesar 4 juta. Dikarenakan itu keuntungan yang belum terrealisasi. Yang mana setelah konsolidasi itu terdapatlah persediaan itu sebesar 6 juta. Yang ketiga ada skenario sebagian persediaan terjual. Yang mana ini ada penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar 6 juta, penjualan yang di sebelah ada 12 juta, beban pokok penjualannya itu 7.500.000 dan persediaan sebesar 2.500.000. Oleh karena persediaan diperoleh dari PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta sebesar 1 juta yang mana didapatkan dari 25% dari 4 juta karena keuntungan yang belum terrealisasi tadi yaitu 4 juta. Sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnalnya yaitu seperti ini, yang mana di bagian laba atas entitas anak itu di debit sebesar 1 juta dan juga di investasi pada entitas anak yaitu di kredit sebesar 1 juta. Dan juga dikarenakan ini ada transaksi ini, penjualan persediaan dalam ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, yang mana dari entitas induk ke entitas anak.
maka keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh oleh PTP. Nah, transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 yang mana didapat dari 75% dari 10 juta. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yakni sebesar 10 juta dan keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan, yang mana akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya sebesar 4.500.000 yang mana itu didapat dari 75% dari 6 juta. Yang mana jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu sebagai berikut, ini yang mana penjualan di debit sebesar 10 juta, beban pokok penjualan dan persediaan di kredit sebesar beban pokok penjualannya yaitu 9 juta dan persediaannya 1 juta. Dan juga dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualannya sebagai berikut, yang mana ditampakkan dari tabel 5.3, yang mana di akun penjualan beban pokok penjualan dan persediaan di PTP penjualannya sebesar 10 juta, beban pokok penjualannya sebesar 6 juta. Di PTS penjualannya sebesar 12 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 7.500.000 dan persediaannya sebesar 2.500.000. Yang mana sebelum dikonsolidasikan ditotalkan yaitu penjualannya yaitu 22 juta, beban pokok penjualannya 13.500.000, persediaannya sebesar 2.500.000. Dieliminasi dari penjualannya sebesar 10 juta, beban pokok penjualannya 9 juta dan persediaannya 1 juta. Yang mana setelah konsolidasi dapatlah penjualannya sebesar 12 juta, beban pokok penjualan sebesar 4.500.000, persediaan sebesar 1.500.000. Transaksi hulu penjualan persediaan. Contohnya ini ada di contoh 5.2 transaksi hulu penjualan persediaan. Berikut ini neraca saldo PT Nusantara PT Andalas per 31 Desember 2020. Yang mana ini ada di tabel 5.4. Mana kalian bisa melihatnya sendiri di buku. Dan juga ada informasi tambahan, yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta. Yang kedua ada selama tahun 2020 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Jadi, prosedur konsolidasi tahun pertama 2020 yaitu pencatatan atas PT Nusantara. Pada tanggal 1 Januari di sini yaitu di debit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan juga kasnya bertambah sebesar 900 juta. Pada tanggal 31 Desember tercatat ada investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 150 juta. Mencatat ini dapat 150 juta karena didapat dari mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto. Laba netonya tadi kan 200 juta. Nah, laba netonya ada di informasi tambahan yaitu laba neto sebesar 200 juta
yang mana itu kan sudah diakuisisi 75% sahamnya, yang itu berarti 200 juta dikalikan 75% dapatlah 150 juta. 31 Desember 2020 lainnya ada kas yaitu sebesar 37.500 dan juga investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 37.500 yang mana didapat dari informasi tambahan yang kedua yaitu pembagian dividen sebesar 50 juta itu dikali sebesar 75% yaitu 37.500. Nah, selama periode 2020 terdapat transaksi hulu yaitu dari entitas induk ke entitas anak, yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta, keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 60 juta, berarti didapat dari 100 juta dikurangi 40 juta. 40 juta itu adalah beban pokok penjualannya. Hingga akhir periode 2020, persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan. Yang mana itu pencatatannya itu 31 Desember 2020 yang dicatat bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 60 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta di kredit. Jurnal eliminasinya yaitu adalah perhitungan nilai aset neto atau aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan dan pengendali atas aset neto, yang mana dijelaskan di tabel 5.5, yang mana saldo awal PT Nusantara itu sebesar 900 juta dan kepentingan non pengendalinya yaitu 25%. 900 juta tadi dari 75% saham PT Nusantara dan kepentingan non pengendali sebesar 25% 300 juta. Laba netonya dari PT Nusantara yaitu 150 juta dari 75%. Dividennya 75% berarti 37.500 tadi. Dan saldo akhir yang didapat dari PT Nusantara yaitu 1.012.500.000. Keuntungan belum terrealisasi dikurangin 60 juta, berarti saldo akhir disesuaikan yaitu 952.500. Bagian laba atas PT Andalasnya sebesar 90 juta. Kepentingan non kendali ada 25% yaitu saldo awal tadi 300 juta, laba neto 50 juta dan dividennya sebesar 12.500.000 dikarenakan 25% dari 50 juta. Yang mana didapat itu sebesar saldo akhirnya sebesar 337.500. Berarti sama dengan saham biasa yang saham biasanya itu sebesar 800 juta dan saldo labanya yaitu saldo awalnya yang 400 juta dan laba neto sebesar 200 juta, dividennya sebesar 50 juta yang mana ditotalkan semuanya yaitu 550 juta. Jurnal eliminasi 1E yaitu merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Yang mana jurnal eliminasinya yaitu 1E bisa kita lihat di halaman 146, yaitu saham biasanya di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 90 juta, bagian laba kepentingan non pengendali di debit sebesar 50 juta. Yang mana 800 juta itu didapat dari saham biasa di tabel 5.5 dan juga saldo laba itu didapat dari tabel 5.5 juga. Bagian laba atas PT Andalas. Ini didapat dari PT Nusantara ini. Sini.
bagian laba. Dan juga bagian laba kepentingan non pengendali itu sebesar 50 juta. Dividen diumumkan dikredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 952.500.000 dan kepentingan non pengendali dikredit sebesar 337.500.000. Yang mana ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Selanjutnya ada persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuatnya yaitu penjualan sebesar 100 juta, beban pokok penjualan sebesar 40 juta, dan persediaan sebesar 60 juta. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi. Kertas kerjanya bisa dilihat di tabel 5.6. Yang mana ada laporan laba rugi yaitu penjualan atas PT Nusantara itu 4.800.000.000, beban pokok penjualan 3 miliar, beban operasi 900 juta, beban penyusutan 250 juta, beban amortisasi 50 juta, bagian laba atas PT Andalas 90 juta. Dan juga di PT Andalas yaitu terdapat penjualan sebesar 875 juta yang didapat dari 2E. Yang dari ini 2E 475 juta berarti. Salah. Enggak, 875 juta dapat ini dari penjualan. 550 juta beban pokok penjualan itu minus, beban operasi itu 100 minus 100, beban penyusutan ini minus 25 juta. Di jurnal eliminasinya di debit sebesar 100 juta ini dapat dari ini 2E yang tadi, di kredit sebesar 40 juta dapat juga dari 2E yang tadi. Dan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun kedua, yang mana ini ada pencatatan PT Nusantaranya itu pada periode berikutnya 2021 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Yang ini pada pencatatan PT Nusantara. Yang pertama ada PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 31 Desember 2021, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 187.500 dan bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 187.500. Yang mana ini didapat dari perolehan laba neto sebesar 250 juta dikali 75%. Dikarenakan ada saham PT Andalas yaitu sebesar 75%. Selanjutnya ada 31 Desember juga ada kas di debit sebesar 75 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta di kredit. Yang mana ini didapat dari dividen yaitu 100 juta dikali 75%. Selanjutnya PT Nusantara mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan. Ini yang lain ya. Persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada 2021. Oleh karenanya keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Namun jika selama 2021 terdapat transaksi hulu penjualan
persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Yang mana ini adalah ada jurnalnya, yaitu 31 Desember 2001, investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta. Yang mana itu didapat dari keuntungan dari dividen dikurang 40 juta dari keuntungan, itu dapat 60 juta. Jurnal eliminasinya yang ini yaitu pada tabel 5.7 saldo awal 1 miliar 12.500.000 di PT Nusantara, saldo laba netonya 187.500.000, dividen 175 juta, saldo akhirnya 1 miliar 125 juta, keuntungan terrealisasinya sebesar 60 juta, saldo akhir disesuaikannya itu 1 miliar 185 juta 185 juta. Bagian laba atas PT Andalasnya yaitu 247 juta 500. Dan juga ada kepentingan non pengendali sebesar 25%, yang mana saldo awalnya itu sebesar 337 juta 500, laba neto 62 juta 500, dividen 25 juta, yang mana dapat saldo akhir 375 juta. Dan sama dengan saham biasa itu sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, 550 juta itu saldo awal, laba netonya sebesar 250 juta, dividen sebesar 100 juta, yang mana didapat 700 juta. Jurnal eliminasi 3E, yaitu ada saham biasa di debit, saldo laba di debit, bagian laba atas PT Andalas di debit, bagian laba kepentingan non pengendali di debit, yang mana saham biasa itu sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 247 juta 500, bagian laba kepentingan non pengendali 62 juta 500, dan juga ada dividen diumumkan di kredit. Investasi pada PT Andalas di kredit, kepentingan non pengendali di kredit, yaitu sebesar 100 juta. Dividen diumumkan, investasi pada PT Andalasnya sebesar 1 miliar 185 juta, kepentingan non pengendalinya sebesar 375 juta. Yang mana itu nilai itu semua didapatkan dari tabel 5.7. Jurnal emisi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 60 juta yang ditangguhkan pada periode 2020. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu sebesar investasi pada PT Andalas di debit sebesar 60 juta, beban pokok penjualan sebesar 60 juta di kredit. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi, yaitu tabel 5.8, bisa kalian lihat sendiri. Kerjanya, yang mana debit di jurnal eliminasi bagian laba atas PT Andalas itu terdapat dari 3E, ini dapat dari 3E, dan seterusnya yaitu 60.500.000 itu penghasilan kepentingan pengendali dapat dari 3E, 550 juta itu dapat dari 3E di laporan perubahan saldo laba dan saldo laba awal, dan juga 100 juta di kredit di jurnal eliminasi, di dividen dikurang dividen di laporan perubahan saldo awal, dan seterusnya. Yang selanjutnya transaksi hilir penjualan persediaan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif. Contohnya itu transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian seperti yang soal-soal tadi. Raca saldonya bisa kalian lihat di tabel 5.9, di mana selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta sampai 31 Desember 2020. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual.
Prosedur konsolidasinya tahun pertama yaitu 1 Januari 2020 mencatat pembelian saham PT Andalas sebesar 75% tadi ya. Investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 900 juta, kas di kredit sebesar 900 juta. Pada 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan penghasilan dari entitas anak sebesar 150 juta di kredit. Yang mana didapat dari laba neto PT Andalas yaitu sebesar 200 juta dikalikan 75%. Yang dari sini perolehan laba neto. Selanjutnya ada kas 37.500, investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 di kredit. Yang mana didapat dari 50 juta yaitu dividen dan dikali 75%. Dapat 30.500. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Selanjutnya ada satu lagi 31 Desember 2020. Yang mana terdapat di sini transaksi hilir, berarti dari entitas anak ke entitas induk. Berarti dari bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500 dan investasi pada PT Andalas 22.500 di kredit. Mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, yang mana didapat dari 30 juta kali 75%. Yaitu 30 juta itu yaitu keuntungan dari penjualannya. Jurnal eliminasinya perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan dan pengendali atas aset neto tersebut, yang mana itu terdapat di tabel 5.10. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada jurnal eliminasi, merupakan jurnal eliminasi pada untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Yang mana saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 120.500, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 40.500 di debit. Di kreditnya ada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 990 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 330 juta di kredit. Selanjutnya persediaan yang diperoleh dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir tersebut harus dieliminasi, yang mana jurnal eliminasinya sebesar penjualan sebesar 80 juta di debit. Di kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 30 juta. Selanjutnya ada kertas kerja, yang mana jika ada di penjualan di jurnal eliminasi di debit itu sebesar 80 juta didapat dari 6E, dan juga kreditnya sebesar 50 juta didapat juga dari 6E. Di debit jurnal eliminasi 120.500 itu didapat dari 5E. Di jurnal eliminasi itu penghasilan kepentingan pengendali juga dapat di 5E, itu 40.500. Dan 400 juta itu dapat dari 5E juga, yaitu saldo awal, saldo laba 5E ya, di sini. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun kedua untuk periode 2021. PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Yang mana ini kita dapat jurnal yaitu 31 Desember 2021 itu investasi pada PT Andalas itu di debit sebesar 187.500, bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 187.500 di kredit. Ini didapatkan dari 250 juta tadi di laba netonya dikali 75%, karena kan ada saham cuma 75%. Selanjutnya ada kas yaitu 75 juta, investasi pada PT Andalas sebesar
75 juta di kredit, kasih tadi di debit ya. Mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yang mana itu didapatkan dari dividen yaitu sebesar 100 juta dikali 75%. Selanjutnya ada persediaan PT Nusantara yang diperoleh dari Nusantara pada tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada tahun 2021, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut telah terrealisasi. Selanjutnya, PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya, yang mana itu berarti 31 Desember 2021 yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500.000 di kredit. Investasi pada PT Andalas ini tadi di debit ya. Catat keuntungan transaksi hilir berarti dari entitas induk ke anak, yaitu 30 juta keuntungannya tadi, yang mana sahamnya ada 75%, itu jadinya 20.500.000. Jika di 2021 terdapat transaksi hilir penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi, sehingga dalam satu periode akan terdapat pengakuan terrealisasi keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dari penjualan persediaan periode berjalan, yang mana jurnal eliminasinya terdapat di tabel 5.12. Bisa kalian lihat sendiri seperti saya jelaskan. Kabur. Yang mana saya jelaskan saja. Di PT Nusantara yaitu sahamnya ada 75%, mana saldo awal 1.012.500.000, saldo laba neto 187.500.000, dividen 75 juta. Saldo akhirnya 1.125 juta. Keuntungan terrealisasi itu sebesar 20.500.000, jadinya saldo akhir disesuaikan 1.147.500.000. Bagian laba PT Andalas sebesar 210 juta. Nah, kepentingan medali 25%, saldo awal 330.500.000, laba neto 62.500.000, dividen 25 juta. Ditambahkan itu dapat saldo akhir 375 juta. Keuntungan terrealisasinya sebesar 7.500.000, dapatlah saldo akhir disesuaikan 382.500.000. Bagian labanya itu bagian laba PT Andalasnya juga itu sebesar 70 juta. Sama dengan saham biasa itu 800 juta, dapat 800 juta, saldo akhirnya saldo labanya sebesar 550 juta, ditambah labanya itu 250 juta, dikurang dividen 100 juta, yang mana didapat saldo akhirnya sebesar 700 juta. Selanjutnya ada jurnal eliminasi 7E, yaitu pertama ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan dan pendali itu di debit. Saham biasanya sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 210 juta, bagian laba kepentingan dan pendali sebesar 70 juta. Dan juga ada dividen diumumkan itu di kredit sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas di kredit juga sebesar 1.140.500.000, kepentingan dan pendalinya juga di kredit sebesar 380.500.000, yang mana itu bisa dilihat di tabel 5.12 yang mana didapat ini. Jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2020. Jurnal eliminasi yang dibuatnya yaitu investasi pada PT Andalas dan kepentingan dan pendali itu di debit sebesar 220. Investasinya itu sebesar 20.500.000 dan kepentingan dan pendalinya 7.500.000, dan juga ada beban pokok penjualan di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya ada kertas kerja, yang mana jurnal eliminasi di kredit itu ada di beban pokok penjualan itu sebesar 8E, didapat dari 8E yang tadi jurnal di atas. Bagian laba atas PT Andalas di debit di jurnal eliminasi itu sebesar 210 juta, didapat dari 7E, dan juga penghasilan kepentingan dan pendali 70 juta di debit juga di jurnal eliminasinya itu didapat dari 7E, dan seterusnya.
Transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan. Dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak dapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa atau beban. Nah, contohnya itu ada di contoh 5.4, yang mana PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra. Pada Desember 2020, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020. Sampai 31 Desember 2020, PTS belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Yang mana jurnalnya itu piutang usaha. Ini dibuat oleh PTP ya. PTP atau PT Palapa yang memiliki 100% PT saham PT Samudra. Yang mana piutang usaha itu sebesar 20 juta dan pendapatan jasa sebesar 20 juta. Selanjutnya, sementara itu PTS akan membuat jurnal seperti ini, yaitu beban perawatan sebesar 20 juta di debit, utang usaha di kredit sebesar 20 juta. Nah, pendapatan jasa yang diakui PTS harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS. Sedangkan dari sisi PTS, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama ada di debit sebesar pendapatan jasa itu sebesar 20 juta, beban perawatan itu di kredit sebesar 20 juta. Dari sudut pandang konsolidasi, PTP dan PTS merupakan satu kesatuan, sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah untuk mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS, yaitu utang usaha di debit sebesar 20 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 20 juta. Dan juga ada ilustrasi komprehensif. Ilustrasi berikut untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa, baik transaksi hulu maupun hilir terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2020 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-bunari sebesar 200 juta, nilai tercatat aset neto PT Satria pada 1 Januari 2020 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Yang mana ada nilai akuisisi oleh PT Pandawa plus nilai wajar kepentingan tidak ada, non kendali ada di kredit sebesar 1 miliar. Nilai tercatat aset neto PT Satria tidak ada, saham biasa di debit sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta. Dapatlah itu 800 dan juga dikurangi 800 juta, yaitu selisih. Nah, jadi dapatlah 200 juta selisihnya. Diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perinciannya, yaitu dari total diferensialnya, yaitu persediaan diferensialnya sebesar 25 juta, tanah sebesar diferensialnya sebesar 75 juta, bangunan diferensialnya 50 juta, goodwill diferensialnya 50 juta. Selanjutnya ada tabel 5.14 yang mana ini ada kertas kerjanya dengan informasi tambahan. Selama 2020, PT Satria melaporkan perubahan laba neto sebesar 400 juta dan mengumumkan pemegang dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2020, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang mana
Yang ketiga ada dalam penjualan PT Satria tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2020 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat ada pada Desember 2020 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2020 PT Satria belum melakukan pembayaran. Yaitu ada prosedur konsolidasi tahun 2020 yang mana pencatatan PT Pandawa 2020, PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Berikut adalah pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa, yaitu 1 Januari 2020 investasi pada PT Satria di debit sebesar 800 juta dan kasnya di kredit sebesar 800 juta. Dan 31 Desember 2020 investasi pada PT Satria sebesar 320 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria itu sebesar 320 juta di kredit. Yang mana 320 juta itu didapat dari informasi tambahan, yaitu perolehan labanya itu sebesar 400 juta itu. Jadi dikarenakan cuma ada saham 80%, berarti dari 400 juta dikali 80% dapat 320 juta. Di hari yang sama itu kas di debit sebesar 80 juta, investasi pada PT Satria di kredit sebesar 80 juta yang mana didapat dari dividen yaitu 100 juta dikali 80% yaitu sahamnya. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sementara itu bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan. Sisa umur manfaat bangunan. Bangunan 10 tahun sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yaitu 50 juta per 10 tahun. Selama tahun 2020 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat PT Pandawa tahun 2020 yaitu 24 juta yang mana didapat dari 25 juta ditambah 5 juta dikali 80%. Yang mana ada pencatatan yaitu 31 Desember 2020 bagian laba atas PT Satria itu sebesar 24 juta. Investasi pada PT Satria itu sebesar 24 juta di kredit. Mencatat amortisasi yaitu didapat dari diferensialnya yaitu 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta yang mana didapat dari 400 juta dikurangi 250 juta. Sampai akhir 2020 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, yaitu didapatkan dari 150 juta dikali 60%. Terkait keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, PT Pandawa membuat pencatatan berikut yaitu 31 Desember 2020 yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta dan investasi pada PT Satria yaitu sebesar 90 juta di kredit yang didapat dari 150 juta tadi yang belum keuntungan yang belum terrealisasi. Atas transaksi penjualan persediaan PT Satria ke entitas induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta yang mana didapat dari 200 juta dikurangi 80 juta. Sampai akhir 2020 seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Oleh karena transaksi ini merupakan transaksi hilir yaitu dari entitas anak ke induk, PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikan saja, yang mana bagian laba atas PT Satria yaitu 96 juta di debit, investasi pada PT Satria di 96 juta di kredit. Yaitu didapat dari 120 juta yang tadi dikali 80% yaitu sahamnya. Berikut ini adalah buku besarnya, yaitu bisa kalian lihat sendiri, itu investasi pada PT Satria, akuisisinya 800 juta, laba neto 320 juta, dividen 80 juta di kredit, amortisasi diferensial di kredit 24 juta, di 90 juta di kredit, keuntungan belum terrealisasi, dan 96 juta keuntungan belum terrealisasi, ditotalkan yaitu sebesar 830 juta.
Bagian laba atas PT Satria, amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, dan laba neto itu sebesar 320 juta, yang mana diferensialnya 110 juta. Selanjutnya ada jurnal eliminasi, perhitungan nilai aset neto PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan dan penilaian atas aset neto. Yang mana pada tabel 5.15 bisa kalian lihat sendiri di tabel 5.15. PT Pandawa itu 80%, saldo awalnya 640 juta, laba neto 320 juta, dividennya 80 juta, minus. Jadi saldo akhirnya 880 juta. Dan itu transaksi hulu, persediaan PT Pandawa 90 juta minus. Transaksi hilir persediaannya 96 juta minus juga. Saldo akhir disesuaikan yaitu 694 juta. Bagian laba atas PT Satria sebesar 134 juta. Kepentingan non pengendali yaitu 20%. Saldo awal 160 juta, laba neto 80 juta, dividen 20 juta minus, saldo akhirnya sebesar 220 juta. Dan juga transaksi hilir persediaan minus 24 juta, jadi saldo akhirnya 196 juta. Bagian laba kepentingan non pengendalinya sebesar 56 juta. Saldo saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta di saldo awal, laba neto sebesar 400 juta dikurangin dividen sebesar 100 juta sebesar 600 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria, yaitu saham biasa di debit sebesar 500 juta, saldo laba di debit 300 juta, bagian laba atas PT Satria di debit 134 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali di debit sebesar 56 juta, dan di kreditnya ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria sebesar 694 juta, kepentingan non pengendali sebesar 196 juta. Dan juga ada schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020, yang mana PT Pandawa 80% ditambah kepentingan non pengendali 20% sama dengan persediaan plus tanah plus bangunan plus akumulasi penyusutan plus goodwill. PT Pandawa saldo awal 160 juta ditambah kepentingan non pengendalinya saldo awal 40 juta, yang mana persediaan plus tanah 25 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Amortisasinya PT Pandawa 24 juta minus, dan kepentingan non pengendalinya juga amortisasi 6 juta minus sama dengan persediaan 25 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Saldo akhir PT Pandawa 80% 136 juta, kepentingan mulai 20% 34 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta minus, goodwill 50 juta. Jurnal eliminasi berikutnya dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial untuk ilustrasi komprehensif. Kedua jurnal tersebut digabungkan sebagai berikut. Selanjutnya ada berikut schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020, yang mana PT Pandawa sebesar 80% dan kepentingan non pengendali sebesar 20%, sama dengan persediaan plus tanah plus bangunan plus akumulasi penyusutan plus goodwill. Saldo awal PT Pandawa 160 juta, amortisasi 24 juta, dan kepentingan non pengendali itu saldo awal sebesar 40 juta, amortisasi 6 juta, persediaan 25 juta, amortisasinya sebesar minus 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta, dan akumulasi penyusutan amortisasinya sebesar 5 juta. Yang mana dapat saldo akhir PT Pandawa 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta, dan juga tanah sebesar 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan minus 5 juta, goodwillnya itu sebesar 50 juta.
Jurnal eliminasi yaitu beban pokok penjualan sebesar 25 juta di debit, beban penjualan di debit 5 juta, tanah 75 juta di debit, bangunan 50 juta di debit, goodwill 50 juta di debit, bagian laba atas PT Satria 24 juta di kredit, bagian laba kepentingan dan kembali 6 juta di kredit, akumulasi penyusutan 5 juta di kredit, investasi pada PT Satria 136 juta di kredit, kepentingan dan kembali 34 juta di kredit. Selanjutnya ada persediaan yang diperoleh PT Satria PT Benar baru terjual 40% sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya itu penjualan 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta. Sementara itu persediaan yang diperoleh oleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2020. Oleh karenanya seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu sebesar penjualan 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria diperlukan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya yaitu pendapatan sewa sebesar 26 juta, beban sewa di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya ada utang usaha di debit sebesar 26 juta, piutang usahanya sebesar 26 juta di kredit. Nah, kertas kerja konsolidasinya yang mana jurnal eliminasi itu di debit sebesar 400 juta itu didapat dari 11E, dan 200 juta di jurnal eliminasi di debit itu 12E, di bawahnya lagi 26 juta itu di 13E, di bawahnya lagi 25 juta itu di 10E. Di kreditnya ada 310 juta beban pokok penjualan yaitu di 11E, di 12E 80 juta di kredit, dan di bawahnya lagi ada beban sewa 13E 26 juta dan seterusnya. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi yaitu laporan konsolidasi penjualan beban pokok penjualan sebesar 6 miliar 300 juta, beban pokok penjualan 2 miliar 185 juta di minus, laba brutonya didapat jadi 4 miliar 115 juta. Dan juga di bawahnya ada beban sewa sebesar minus 690 juta, beban penjualan 169 juta minus, beban penjualan sebesar beban operasi sebesar 690 juta minus, beban sewa 169 juta minus, beban penjualan 330 juta minus, beban amortisasi 50 juta minus, beban bunganya minus 310 juta. Mana total bebannya 1 miliar 549 juta. Yang mana pendapatan beban lainnya, pendapatan sewa yaitu 14 juta, total pendapatannya beban lainnya 14 juta, laba neto konsolidasinya sebesar 2 miliar 580 juta. Dikurangkan lagi yaitu bagian laba kepentingan dan kendali itu sebesar 50 juta minus bagian laba induk perusahaannya yaitu sebesar 2 miliar 530 juta dan didapat 2 miliar 530 juta hasilnya. Nah, PT Pandawa entitas anak laporan perubahan saldonya saldo laba 1 Januari 2020 2 miliar, bagian laba induk perusahaan 2 miliar 530 juta yang dapat dari atas yang tadi. Dividen diumumkan minus 200 juta, yang mana saldo laba 31 Desember 2020 sebesar 4 miliar 330 juta. Nah, selanjutnya ada PT Pandawa dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember. Yang mana aset, kas dan setara kas 5 miliar 900 juta, piutang 2 miliar 174 juta, persediaan 740 juta, tanah 2 miliar 125 juta, bangunan dan peralatan 2 miliar 750 juta, akumulasi penyusutan minus 1M 105 juta plus 5 juta. Nah, didapatlah hasilnya itu 1 miliar 645 juta dikurangkan dari bangunan dan akumulasi penyusutan. Merek dagang 500 juta, akumulasi amortisasi 100 juta,
minus didapatlah hasilnya 400 juta. Goodwill 50 juta, 400 juta ditambah 500 juta dari atas yang tadi didapatlah total aset semuanya itu sebesar 13 miliar 34 juta. Liabilitas sebesar 101 miliar 474 juta, utang bank 2 miliar, ekuitasnya yaitu 5 miliar, saldo laba 4 miliar 330 juta, kepentingan non kembali 230 juta. Didapatlah total liabilitas dan ekuitasnya 13 miliar 34 juta. Yang mana itu sudah pas, yaitu sama dengan total asetnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.